Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Renungan Pagi. Pagi hari ini di hari yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Yuk mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama pagi hari ini belajar kembali kebenaran firman Allah melalui program Renungan Pagi ini. Saya berdoa biar Roh Kudus memberikan hikmat, revelation untuk setiap kita, supaya kita boleh mengerti kebenaran firman Allah, dan itu menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mengajak Anda, yuk buka hati dan berdoa sekali lagi di hadapan Allah. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami buka hati kami, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan pesan Tuhan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan aku berdoa Roh Kudus, hari ini dimanapun kami berada, kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Spirit of revelation, wisdom, understanding menguasai hamba, menguasai kami semua yang mendengar. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, di dalam nama Yesus para malaikat orang kudus bekerjalah. Layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise in Jesus name. Amen, amen. Pagi hari ini Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Inspirasi daripada renungan pagi hari ini, yaitu ketika saya berdoa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dengan kuat di hati saya. Dan dia berbicara bagaimana di sebuah kalimat, sebuah statement, sebuah perkataan di mana aku akan perluas jalanmu, dan aku akan perluas semua pekerjaanmu. Saya percaya ayat ini, pernyataan ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk kita semua dimanapun berada. Dan saya percaya, dan ini menjadikan saya sebuah inspirasi untuk memberikan renungan pagi dengan judul bahwa aku akan perluas jalanmu dan pekerjaanmu. Dan ini adalah sebuah pernyataan dari Tuhan kepada setiap anaknya, bahwa dia akan memperluas jalan-jalan kita. Dia akan memperluas semua pekerjaan kita. Yang penting Tuhan bilang ada dua hal. Dan dua hal ini yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar, sekalipun sesuatu yang sederhana, tapi saya percaya punya makna yang powerful sekali. Dan ketika Anda melakukannya, maka saya percaya janji yang Tuhan katakan, bahwa dia akan memperluas pekerjaanmu, dia akan memperluas pelayananmu, dia akan memperluas jalan-jalanmu ke depan. Dan semuanya akan terjadi kalau Anda memiliki dua hal ini. Yaitu apa? Yaitu setia dan taat. Nah, setia dan taat saya percaya mungkin Bapak Ibu sudah sering kali mendengarnya. Setiap kali dalam khotbah, dalam apapun saudara selalu mendengar tentang kata setia dan taat. Pertanyaannya sederhana, seberapa banyak Anda mendengar ini, tapi seberapa banyak Anda melakukannya juga, yaitu kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Nah, saya mau mengajak Anda untuk memberikan practically pengajaran yang sederhana mengenai setia dan taat. Saya berharap melalui renungan pagi ini kita mendapatkan sebuah perspektif tentang gambaran setia dan taat kepada Allah. Nah, saya mau mengajak Anda bagaimana kita belajar the reason why, kenapa penting untuk taat dan setia kepada Allah. Nah, saudara, sebelumnya saya mengajak Anda untuk kita belajar apa itu setia. Setia artinya menjaga komitmen, loyalitas, baik dalam hubungan dengan Tuhan, keluarga, gereja, maupun semuanya. Dan saya percaya kesetiaan itu artinya bagaimana kita terus menjaga konsistensi kita, komitmen kita, loyalitas kita, baik dalam hubungan secara personal dengan Tuhan maupun dalam pelayanan dan semuanya, termasuk pekerjaan dan keluarga. Nah, sementara taat itu artinya melaksanakan sebuah perintah atau ajaran yang diberikan, saudara, melalui atasan kita, melalui Tuhan dan semuanya. Nah, jadi saya mengajak Anda untuk kita mengerti practically definition yang sederhana sekali tentang kesetiaan, bagaimana kita menjalankan semua komitmen kita kepada Allah, bagaimana kita menjaga loyalitas kita kepada Allah, dan kita menjaga terus hubungan kita.
Dan yang ketaatan bagaimana kita melaksanakan semua apa yang Dia perintahkan. Artinya ketika Anda menjadi pelaku firman Tuhan, Anda melakukan semua firman Tuhan, artinya kita taat, saudara. Nah, what the Bible say? Apa yang Alkitab katakan tentang ketaatan dan juga kesetiaan? Nah, yang pertama saya akan bagikan tentang what the Bible say tentang faithfulness atau kesetiaan. Yang pertama, kalau Anda baca dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Jadi ada sebuah kebenaran ketika saya mendapatkan tentang kesetiaan ini, saya mendapatkan ada kebenaran yang saya jamin kalau kita benar-benar mengerti kebenaran ini, this is will set you free. Ini akan memerdekakan kehidupan kita. Yang pertama adalah tentang God faithfulness. Bagaimana kesetiaan Tuhan. Alkitab berkata dalam Ratapan pasal 3 bahwa dikatakan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Artinya Anda tidak perlu meragukan lagi tentang kesetiaan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang setia, God faithfulness. Ini yang Alkitab katakan bahwa Dia selalu setia, bahkan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak perlu diragukan lagi, Dia sudah membuktikannya dengan memberikan dirinya sendiri di atas kayu salib. That is God faithfulness. Dan saya berdoa supaya Anda mengerti ada sebuah kebenaran yang luar biasa tentang kesetiaan, yaitu bagaimana Allah kita adalah Allah yang sangat setia. God faithfulness, kasih setianya selalu baru setiap pagi, tidak berkesudahan. So, Anda nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi bahwa Tuhan pasti mengasihi Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Dia setia apapun yang Anda lakukan, bahkan ketika Anda mengkhianati kesetiaan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kesetiaannya. Dia tetap Allah yang setia. So, bukan berarti saya ngajarin ini lalu kita semua mengkhianati Tuhan, tidak. Of course, kalau kita menemukan Allah yang begitu setia, harusnya kita tahu diri dan kita juga belajar dari kesetiaan Tuhan, dan kita pun menjadi orang yang setia. Tapi poinnya adalah saya mau memberitahu, sekalipun kita nggak setia, Dia tetap Allah yang setia, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan dalam sebuah firman, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalaupun seorang perempuan bisa melupakan bayinya, ibunya melupakan anaknya, Tuhan bilang, aku tidak pernah melupakan kamu. Aku menulis engkau di telapak tanganku. Dan Tuhan bilang, dengar baik-baik, He call you by name, He know you. Dia mengenal kita, bahkan Dia memanggil kita dengan nama kita. Itulah kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa supaya kebenaran yang pertama ini tentang kesetiaan, yaitu God faithfulness, memberikan sebuah revelation buat Anda, bahwa Anda nggak perlu ragu bahwa kita melayani Tuhan yang begitu setia, yang kasih setianya tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Itu harus kita mengucap syukur, dan kita menjadi orang yang tahu diri, dan kita juga belajar untuk setia kepada Tuhan. Yang kedua, saya yakin ada sebuah kebenaran bagaimana tentang call to be faithfulness. Artinya ada sebuah panggilan dalam kehidupan kita untuk setia. Nah, saudara, ada satu ayat yang benar-benar membuka harusnya pemikiran kita, yaitu 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Dikatakan, dan yang dituntut dari pengurus-pengurus rumah tangga ialah supaya mereka ternyata setia. Jadi saudara, you have to call, you have a calling. Kamu memiliki sebuah panggilan untuk setia, saudara. Karena ayat ini jelas sekali berkata, 1 Korintus 4 ayat 2, yang dituntut dari semua pengurus rumah tangga, termasuk Anda dan saya, yaitu satu, supaya mereka setia, ternyata setia. Jadi saudara, yang dituntut dari seorang pemimpin, baik itu mulai dari pemimpin rumah tangga, pemimpin kelompok, pemimpin gereja, apapun itu saudara, pemimpin perusahaan, kita dituntut yaitu setia, saudara. Saudara, saya mau ngomong, orang pintar banyak di dunia ini, orang hebat banyak di dunia ini, tapi orang yang setia sedikit kali. Bahkan ada beberapa orang berkata bahwa setia itu adalah langka. Kesetiaan itu susah menemukan orang yang setia. Gampang menemukan orang yang hebat, tapi sangat sulit menemukan orang yang setia. Mulai setia dari pasangan, setia dengan rumah tangga, setia dengan keluarga, setia dengan perusahaan, setia dengan gereja, setia dengan Tuhan, dan semua hal, saudara, sulit untuk menemukan. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang tidak setia. Nah, tetapi saudara harus mengerti sebuah kebenaran. You have to call it, kamu memiliki sebuah panggilan. You have a calling to be faithfulness. Kita memiliki sebuah
panggilan untuk setia, karena yang dituntut dari hidup kita adalah setia. Yang ketiga, sebuah kebenaran, yaitu yang ketiga adalah faithfulness in trial, saudara. Bagaimana kita setia dalam setiap ujian, setiap pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi saudara, saya percaya bahwa kita mengerti tentang God faithfulness, bahwa Tuhan kasih setianya tak berkesudahan. You have a calling to be faithful. Kamu punya panggilan untuk setia, tapi kamu juga harus setia di dalam setiap pencobaan. Nah, Alkitab berkata dalam Yakobus 1, kamu akan menjadi orang yang berbahagia kalau kamu bertahan dalam setiap pencobaan. Jadi setia ini, saudara, bukan cuma setia terus ikut Tuhan, saya 20 tahun ke gereja, saya 20 tahun melayani. Tetapi apa? Did you know God faithfulness? Did you know you have a calling to be faithful? Lalu apakah Anda mengerti bahwa faithful itu bukan waktu kita ada dalam posisi yang enak, waktu kita diberkati, waktu kita diangkat Tuhan begitu tinggi, tapi you must faithfulness even in the trials, saudara. Sekalipun dalam masa-masa sulit, itulah real faithfulness, saudara. Kalau kita sedang diberkati, kita sedang dipakai Tuhan, sedang diangkat Tuhan tinggi, kita setia, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana ketika orang-orang mulai meninggalkan kamu, seperti Ayub, nggak ada lagi orang yang mengikut dia, dan kehilangan semua hartanya, kehilangan semua anak-anaknya, mengalami penyakit. Did you know still faithful to God? Ini pertanyaan, saudara. Kita bisa setia ketika keadaan kita baik-baik saja, tapi bagaimana ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, dan bahkan keadaan kita sangat buruk? Apakah kita masih tetap berkata bahwa Tuhan kasih setiamu selalu baru ketika Anda dalam pencobaan, dalam kesakitan, dalam kebangkrutan, dalam masa sulit dalam kehidupan Anda? Tapi that is the real faithfulness, bahwa kamu harus mengerti is not only knowing about God faithfulness, kamu bukan cuma mengerti you have a calling to be faithful, tapi kamu harus faithful in trial, faithful, setia dalam masa-masa yang sulit sekalipun, saudara. Inilah yang Alkitab katakan tentang faithfulness. Lalu yang berikutnya tentang obedient. Nah, obedient ini apa, saudara? Yang pertama, simpel sekali, bahwa kebenarannya adalah kita mesti obedient to God. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, if you love me, obey me. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan singkapkan. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan taat sama aku. Artinya kalau kita tidak taat, artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat 15 sekali lagi jelas sekali berkata, if you love me, obey me, saudara. Jadi saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti semua perintahnya. Automatically kita akan taat kepada Tuhan. So, hal yang pertama, kebenaran tentang ketaatan adalah obedient to God. Bukan kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, saudara. Dan saya berdoa supaya kebenaran ini membukakan pemikiran dan pemahaman kita bahwa we must have a obedient to God. Dan gimana caranya kita bisa obey? Only one, dasarnya adalah love God. If you love me, obey me, kata Tuhan. Jadi kita no excuse sama Tuhan, tidak ada alasan-alasan, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti semua perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepada Tuhan, apapun yang Dia suruh. Yang kedua, kebenaran tentang obedient adalah obedient in faith, saudara. Jadi kita taat bukan sekedar ngaco sembarangan taatnya, but obedient in faith, dalam iman. Ibrani 11 ayat 8, Abraham taat ketika disuruh keluar pergi ke tempat di mana ia tidak tahu tempatnya, tapi dia melakukannya. Sehingga Abraham melakukan semuanya dengan iman, tidak ngawur. Bahkan ketika dia disuruh keluar dari sanak familinya ke sebuah negeri, sebuah tempat yang dia nggak tahu di mana dan tidak dikasih tahu, dia melakukannya taat dengan iman kepada Allah. No excuse, tapi dia obedient in faith. Bahkan ketika dia memiliki seorang anak namanya Ishak, dan ketika Tuhan meminta untuk dipersembahkan, dia melakukan ketaatannya dengan iman kepada Allah. Bahkan dia percaya ketika Ishak bertanya kepada bapaknya,
Di mana korban persembahan itu? Dia bilang Tuhan menyediakan. Abraham tidak taat tapi nekat atau ngawur, tapi dia obedient in faith karena dia percaya bahwa Allah akan mencukupi semua keperluannya. Allah akan menyediakan semuanya. Dan bahkan kalau kita belajari kata Jehovah Jireh itu terjadi ketika Abraham obedient in faith dan Tuhan menyediakan semuanya, saudara. Jadi sekali lagi, obey adalah sesuatu hal yang baik, tapi kita harus obedient in faith. Kita obedient to God, lalu obedient in faith. Dan saya percaya hal yang ketiga, sebuah kebenaran tentang obedient, dan saya yakin sekali ini semua orang suka, yaitu blessing of obedient. Ulangan 28 kalau kita baca, dikatakan sebuah kalimat, if you faithfully obey, kalau kamu sepenuhnya taat, saudara, maka segala berkat-berkat ini akan menjadi bagian kita. Ulangan 28 merupakan doa berkat, bahkan beberapa gereja memakai ini sebagai doa penutup dalam sebuah ibadah dan melepaskan blessing kepada setiap orang. Kamu akan terus diangkat menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun, tapi ada syaratnya, saudara. Syaratnya adalah kalau Anda baca di sini dikatakan and if you faithfully obey. Jadi obey-nya bukan cuma setengah-setengah, tapi faithfully. Saudara, saya percaya faithfully obey artinya kita taat dengan sepenuh hati, segenap hati, seluruhnya, saudara. Kita taat kepada Allah, baru segala berkat ini akan datang kepadamu. Dan saya percaya this is the blessing of obedience. Dan ini adalah kebenaran. Jadi kita obedient to God, obedient in faith, dan baru kita akan mendapatkan all the blessing of obedience, saudara. Ulangan 28 akan menjadi bagian kehidupan Anda. Saya berdoa dari tempat ini, saudara, supaya apa yang Tuhan katakan pagi hari ini, aku akan memperluas jalan-jalanmu, aku akan memperluas pekerjaanmu, aku akan memperluas pelayananmu, itu terjadi dalam hidup kita if we are faithful and obey to God. Dan saya berdoa dari tempat ini, mari kita semua taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dalam renungan pagi kami belajar untuk kami menjadi orang yang taat dan setia kepada Allah. Dan kami berdoa dimanapun umatmu berada. Tuhan, aku berdoa mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Untuk kami taat kepada Allah dan kami setia kepada Allah. Terima kasih Bapak. Berkati setiap umatmu. Kalau kami sebentar akan melakukan aktivitas kami, Engkau beserta kami, berjalan bersama kami, sehingga kemanapun kami pergi, Engkau ada dan nyata dalam kehidupan kami. I bless all your people, in Jesus name be blessed. Diberkatilah dimanapun mereka berada, biar tangan kemurahan Allah menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini supaya all the blessing of obedience will be datang dalam kehidupan Anda, dan Anda akan mengalami segala berkat yang luar biasa bersama Tuhan. See you next time dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.